Idewa Putu Gede Anom dan Ujaya, Kasubdit 3 PPO Kompol Doni Baralangi, Kanit 3 Kamnok Kompol Agnis Dwi Tamanurung. Pada kesempatan ini, Polda Metro Jaya akan menyampaikan proses pemulangan 3 warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dari Libya, yaitu inisial NAR, SS, dan NKR. Ketiga korban telah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta setelah melalui koordinasi lintas negara dan lintas instansi. Kami menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang menimpa ketiga korban. Kembalinya ketiga korban ke tanah air bukan sekedar mengakhiri perjalanan panjang dari luar negeri, tetapi juga menjadi awal dari proses perlindungan, pendampingan, dan pemulihan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang aman dan bermartabat. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merampas hak-hak korbannya, sehingga penanganan ini harus secara menyeluruh dari mulai pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap para pelakunya. Proses ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya. Polda Metro Jaya melalui Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan para pemangku kepentingan terus bersinergi untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi serta penanganan perkara berjalan dengan baik. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai proses pemulangan hingga penanganan perkaranya, setelah ini kami persilahkan Direktur Reserse PPA PPO untuk menyampaikan. Kepada Ibu Dir kami persilahkan. Terima kasih, Kasubag Penmas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dir Wasendak KP2MI, kemudian Kepala BP3MI wilayah Jawa Barat, kemudian hadir di sini Bapak Wadir dari Ditreskrim dan juga dari Ditres PPA PPO, serta Kasubdit 3 yang membidangi masalah penanganan TPPO, dan juga Kasubdit di penyidik yang menangani perkara di Krim kami akan menyampaikan kegiatan prosesi pemulangan yang mana dalam kegiatan penanganan kasus sebelumnya sudah dilakukan rilis. Ada 2 pelaku yang sudah diamankan, sudah ditangani. Nah, ini dari proses kegiatan penegakan hukum, ternyata korban masih ada di negara Libya, sehingga ada prosesi kegiatan penyelamatan terhadap korban dengan adanya bantuan ya, kerjasama G2G ya, kita dengan pemerintahan, kemudian peran daripada Kementerian Luar Negeri, kemudian ada peran dari Kementerian KP2MI, dan keterpaduan penanganan kasus PMI kita yang dipekerjakan di luar negeri ini bersama-sama dengan BP3MI Jawa Barat. Ada 3 korban ya, tadi sudah disebutkan, korban atas nama NAR, SS, dan juga NKR. Nah, mereka ini sudah dewasa, 3-tiganya perempuan. Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di Libya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya, keterpaduan dari Direktorat Krimpum dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan, kemudian penyelamatan terhadap korban. Dari ketiga korban tersebut saat ini dalam penanganan intensif
begitu pulang mereka langsung diberikan tindakan pemeriksaan secara medis, kemudian nanti akan berjalan pemberian penguatan dan juga asesmen terkait dengan secara psikis untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik. Secara kesehatan ditemukan adanya sakit medis ya, mungkin karena ketidakteraturan jam kerja, kemudian asupan makanan yang mereka terima, istirahat, sehingga mengakibatkan ada permasalahan terkait dengan lambung ya, ulu hati yang dirasakan sakit. Namun masih bisa ditangani oleh tim dari Bidokes Polda Metro Jaya. Kemudian selain itu, Bapak Ibu sekalian, setelah ini akan diberikan tindak lanjut penanganan terhadap para korban karena kita melihat adanya beberapa ketentuan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 ya, hak-hak terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, antara lain adalah bagaimana akan ada identifikasi dan juga penanganan, kemudian ada pemberian informasi dan akan diberikan pembantuan pelindungan secara hukum, karena setelah ini nanti korban akan dipulangkan ke daerah masing-masing dalam proses yang kita sebut dengan reintegrasi bersama-sama dengan tim dari BP3MI akan dipulangkan ke daerah asalnya. Nah, ini sebagai salah satu bentuk wujud keterpaduan penanganan kita dan memastikan bahwa korban akan tiba dan juga diberikan pelindungan untuk menjamin keselamatannya. Kemudian setelah itu dalam prosesi penanganan ini, Bapak Ibu sekalian, terjadi proses pemberian hak korban antara lain dengan menempatkan di rumah aman. Nah, nanti dalam prosesi pemulangan pun akan kita pastikan ya, akan kita kawal untuk menjamin keselamatan yang bersangkutan. Mengingat proses pemberangkatan mereka ini tidak melibatkan P3MI, jadi ini murni jaringan sindikat perdagangan orang yang sengaja merekrut dan menempatkan orang tidak sesuai dengan ketentuan, karena mereka sama sekali tidak memiliki izin atau tadi di bawah naungan P3MI ketika memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Kemudian berikutnya kita juga akan melakukan upaya pemberian hak korban dalam bentuk pengajuan restitusi kepada korban, nanti akan dibebankan kepada pelaku. Kemudian juga akan ada upaya pemberian kompensasi, ini semua diatur di ketentuan yang ada. Kemudian setelah itu kita akan mengungkap keseluruhan daripada sindikat atau jaringan pemberangkatan pekerja migran Indonesia atau warga negara kita secara ilegal di luar negeri. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tindak lanjut penanganan kasusnya sendiri, selain ditangani di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di Ditres PPA PPO juga kita menerima informasi pelaporan juga, karena setelah adanya pengungkapan ini maka banyak keluarga korban yang berhasil mendapatkan informasi bahwa keluarganya ditempatkan di negara yang bukan merupakan penempatan PMI. Mereka banyak yang membuat pengaduan. Ini akan kita tindak lanjuti untuk segera kita ungkap, dan juga kita akan melakukan kegiatan pengembangan ya untuk menemukan sindikat atau jaringan-jaringan perdagangan orang lainnya. Dalam perkara ini penyidik sudah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga turut berperan untuk melakukan perekrutan, penampungan, kemudian pemberangkatan dan memperoleh keuntungan dari pengiriman korban secara ilegal, dan penyidik melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pelaku-pelaku lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Negara hadir tidak hanya menyelamatkan warga negara Indonesia kita, tapi juga memastikan bahwa pelaku akan kita proses secara hukum. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran pekerjaan di luar negeri ya, dengan janji-janji gaji yang tinggi tapi tanpa melalui prosedur yang sah. Masyarakat diharapkan memastikan legalitas daripada perusahaan yang akan menempatkan serta menggunakan jalur penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila menemukan adanya dugaan perekrutan pekerja migran secara ilegal atau indikasi tindak pidana perdagangan orang, maka kami himbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Di 110 untuk informasi awal, kami di Direktorat Reserse PPA PPO juga mengelola pengaduan online melalui Laporbu. Kemudian kiranya dari himbauan ini akan menjadi upaya kita untuk konsisten dan berkomitmen untuk memberantas perdagangan orang. Demikian materi pers yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Kasubdit Humas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu
Dires PPO atas penyampaian dan penjelasannya. Selanjutnya, untuk melengkapi informasi terkait pelindungan, pemulihan, reintegrasi terhadap para korban, kami persilahkan Bapak Brigjen Guritno Wibowo selaku Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kasubit Penmas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwasanya dalam kasus ini pertama kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dari Polda Metro Jaya sehingga kasus terjadinya kejahatan perdagangan orang ini bisa diungkap dengan baik, dan kita berharap bisa tuntas sampai dengan jaringan-jaringannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, KBRI yang telah melaksanakan kegiatan dengan sangat baik sehingga bisa memulangkan para WNI yang sudah saat ini berada di Indonesia. Negara hadir dalam hal ini kami dari Kementerian P2MI, yang mana tugas kami adalah melakukan perlindungan terhadap para WNI yang bekerja di luar negeri dan memastikan bahwa mereka bisa bekerja dengan baik selama mereka berada di luar negeri. Adapun kasus-kasus yang saat ini ditangani, kita melakukan pendampingan sehingga permasalahan ini bisa diuraikan baik, para pelaku kejahatannya juga bisa disidik dan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami memberikan jaminan kepada para PNI yang saat ini sedang dalam perjalanan atau sudah berada di wilayah kita bisa kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab terkait dengan proses pemulangan ketiga korban tindak pidana perdagangan orang ini. Kepada rekan-rekan media kami persilakan. Silakan. Sisi kiri. Dari media mana? Ya. Sudah berangkat dan pulang. Kepada Pak Wadir Krimkum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, untuk perkara sebelumnya juga sudah disampaikan dalam rilis yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Namun kami menegaskan kembali berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Subdit Kamdak di Reskrim Polda Metro Jaya bahwa ada 3 periode. Yang pertama 35 orang pada periode Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024 ini sudah kembali semua. Kemudian periode kedua ada 50 orang pada periode Juli 2024 sampai dengan Maret 2025 dengan 9 orang dipulangkan sebelum masa kontrak berakhir. Sedangkan 20 orang pada periode April 2025 sampai dengan Mei 2026 dengan 5 orang dipulangkan sebelum masa kontrak berakhir, dan ada 3 orang yang dipulangkan kemarin, 2 orang dan 1 orang pada siang ini. Jadi masih ada sekitar 41 orang pada periode kontrak kedua yang belum pulang dan akan dikoordinasikan oleh semuanya. Terima kasih.
sedikit tambahan, Pak. Melanjutkan pertanyaan tadi, dari 40 itu apa sudah diketahui keberadaannya atau memang sekarang sudah ada di KBRI Indonesia di Libya? Untuk keberadaannya masih dalam koordinasikan, di mana dari 41 orang tersebut dari kontrak-kontrak kerja yang dilaksanakan di negara yang ditempatkan. Tadi pertanyaan dari Kompas ya, mengenai kondisi korban selama di luar negeri, dan apa saja yang dialami serta kesaksian korban, termasuk apakah ada kesulitan dalam pengungkapan. Terus silakan dari Pak Wadir Pintu. Ya, untuk kondisi korban secara umum ada yang memang pada saat dipulangkan dalam kondisi sakit paru, ya kondisi beberapa saat mengalami sakit-sakit, kemudian ada juga memang dalam kondisi yang sehat. Namun untuk pendataan lengkapnya kita masih melakukan proses koordinasi dan pendataan terkait dengan kondisi-kondisi korban setelah kembali kepada di negara Indonesia. Kita masih dalam tahap penyidikan dan pengembangan terkait dengan keterlibatan warga negara asing. Nanti apabila hasil penyidikan kami sudah ada dan lengkap, nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Wadir Pintu atas penjelasannya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk kasus atau informasi atau pengaduan yang secara resmi dalam bentuk laporan polisi terkait dengan Libya memang hanya yang di negara tujuan Libya. Namun demikian kami mendapatkan juga informasi terkait dengan adanya dugaan eksploitasi ekonomi ya, dengan adanya pengiriman pekerja migran Indonesia di luar dari Libya juga ada. Kemudian tadi bicara mengenai restitusi. Restitusi tentu yang bisa menjelaskan secara nilai itu adalah dari LPSK, karena besaran restitusi itu akan dihitung dari besaran kerugian yang dialami oleh korban berikut beberapa tindakan treatment dan juga kegiatan yang berkaitan dengan keberlangsungan korban yang akan dihitung oleh LPSK. Jadi angkanya tentu tidak ada angka baku ya, karena di sana ada penyesuaian dengan wilayah penempatan korban, keberadaan korban, kemudian juga dihitung dari biaya-biaya yang berkaitan dengan pengobatan yang mungkin dialami oleh para korban. Nah, ini yang akan dibebankan kepada pelaku. Ini khusus untuk TPPO. Karena selama ini juga pemahaman masyarakat kan terkait dengan eksploitasi seksual, maka kalkulasi penghitungannya juga berbeda. Serta ada tindakan lain yang secara hukum acara khusus diatur di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Perlakuannya mereka bisa menggunakan sistem sita jaminan restitusi. Jadi mekanisme, ketentuan, kemudian nilainya itu tentu semua mendasari dari hasil analisa yang dilakukan oleh LPSK. Terima kasih. Pasti, ya, karena kita sudah punya kewajiban ketika menangani kasus TPPO, itu di pertanyaan terakhir itu ditanyakan kepada korban, apakah mereka akan menuntut restitusi. Nah, saat itu juga kita wajib untuk memberitahukan ke LPSK. LPSK yang akan turun, berkoordinasi dengan tim pendamping, kemudian ada bukti-bukti dukungan akan dilampirkan, mereka lah akan menghitung secara keseluruhan nominalnya. Baik, terima kasih tadi masalah pemberangkatan para PMI ke luar negeri ini sebenarnya sudah ada jalur bahwa BP2MI saat ini bekerja sama dengan para
P3MI atau perusahaan legal yang memberangkatkan para PMI ke luar negeri ini ada sistematikanya, sudah ada sistematika atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh PMI, baik itu mempersiapkan mereka pelatihan keterampilannya, kemudian bahasanya, kemudian mempersiapkan semua administrasi termasuk data identitas yang bersangkutan. Nah, apabila ini dilaksanakan secara benar, itu legal, maka pemberangkatannya pun prosedural, mereka akan dipekerjakan sesuai dengan kontrak kerjanya. Mereka ada jaminan bahwa selama mereka di luar negeri juga akan baik. Namun apabila ternyata seperti kasus ini bahwa ada beberapa pihak yang mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar atau ilegal, maka tentu akan berhadapan dengan hukum. Sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh PP2MI, kementerian kita ini sudah ada. Namun ternyata masih ada juga pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan untuk melakukan tindak pidana seperti yang sekarang kita alami. Terima kasih. Dan satu lagi. Terima kasih, saya izin menambahkan bahwa dalam prosesi tadi ya, bagaimana supaya tidak terjadi lagi, kemudian bagaimana yang sudah terjadi. Nah, ini kita memiliki Satgas ya, atau gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, yang mana di sana ketua pelaksana hariannya adalah Bapak Kapolri. Ada beberapa tusi ya terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan. Kemudian kita turunannya di wilayah provinsi atau Polda, kita bersinergi ya dengan pemerintahan daerah. Salah satunya wujud sinergitas ini adalah kami dari Direktorat, kemudian dengan BP3MI setempat, karena kami mencakup dari wilayah irisan 3 wilayah administrasi ya, yaitu Banten, Jawa Barat, dan juga DKI. Maka kita melakukan kolaborasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, baik itu melalui secara langsung ya, nanti ke depannya dengan mendatangi tempat-tempat yang memang menjadi indikasi adanya penempatan, kemudian juga kita lakukan profiling, karena kita juga memiliki tim yang akan melakukan kegiatan pencegahan secara daring juga, secara online, untuk menemukan tadi ya adanya indikasi-indikasi tersebut. Kemudian kami juga mengelola platform ini sebagai salah satu bentuk pencegahan kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mereka harus bisa waspada, kemudian tips trik bagaimana mereka supaya terhindar dari tawaran-tawaran untuk rekrutmen secara ilegal. Terima kasih. Terima kasih. Menambahkan terkait dengan yang diberangkatkan, dari yang sudah dipulangkan dan dari saksi-saksi yang kita sudah lakukan pemeriksaan, sementara yang kita dapatkan hampir seluruhnya perempuan. Sedangkan untuk dugaan kekerasan seksual tadi yang dipertanyakan, mungkin nanti kita akan berkolaborasi apabila nanti korban-korban yang lain sudah melapor dan menyampaikan peristiwa keadaan psikisnya, nanti kita akan informasikan. Namun dari yang sudah kita laksanakan pemeriksaan ini, untuk yang kekerasan seksual masih belum kita temukan. Pekerjaan yang di pekerja rumah tangga. Terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers pada siang hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa penegasan. Yang pertama, Polda Metro Jaya bersama kementerian lembaga terkait, khususnya KP2MI, berkomitmen menuntaskan penanganan perkara ini serta pemulihan hak-hak korban. Yang kedua, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dalam memilih jalur-jalur pekerjaan ke luar negeri, agar memilih agen-agen yang resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, kepada seluruh masyarakat, kami menghimbau apabila menemukan suatu hal yang mencurigakan atau butuh bantuan pertolongan, bisa menghubungi di layanan call center kami 110. Perdagangan orang tidak boleh mendapat ruang di negeri ini. Keselamatan, hak, dan martabat setiap warga negara merupakan tanggung jawab kita bersama. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan
pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Demikian konferensi pers pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.